Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran produktif, kreatif, dan kewirausahaan atau PKK sesuai dengan jadwal ya. Sesuai dengan jadwal untuk kelas 11 TSM yaitu PKK, produk kreatif dan kewirausahaan. Mungkin anak-anakku akan bertanya, kenapa sih kita harus belajar terkait dengan PKK ini? Nah, PKK ini sangat perlu karena lulusan SMK itu dituntut untuk siap kerja, mandiri, kreatif, dan lain sebagainya. Nah, kenapa ada PKK? Karena ini akan menuntun kalian bagaimana kalian nanti setelah lulus bukan hanya bekerja di orang lain, tapi kalian paling nggak bisa membuka usaha sendiri dengan kemampuan kalian sendiri. Sebelumnya Bapak minta maaf karena kondisi pandemi seperti ini membuat kita tetap melaksanakan pembelajaran walaupun dengan teknis secara daring atau dalam jaringan pembelajaran jarak jauh dan tidak ada kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah. Harapan saya semua anak-anakku dalam kondisi sehat dan semuanya hadir dan aktif untuk pembelajaran pada hari ini. Begitupun pelajaran lainnya dan sampai akhir semester. Jadi selama kurang lebih 1 semester ini mungkin kita akan proses belajarnya seperti ini ya. Oke, lanjut aja di pendahuluan. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan belajar terkait dengan sikap dan perilaku seorang wirausaha. Bagaimana sih sikap dan perilaku wirausaha itu? Nah, tentunya sebelum lebih jauh kita akan pelajari tentang sikap dan perilaku, harusnya anak-anakku tahu dulu wirausaha itu seperti apa. Yang seperti apa sih dikatakan seorang wirausaha? Sebelum itu Bapak akan berikan dulu pengantar. Nah, ini Bapak sudah gambarkan seperti ini. Bisa diperhatikan flowchartnya. Di sini yang pertama adalah lulus SMK. Kalian kelas 11 harusnya sudah berpikir ke depannya itu mau jadi apa, mau seperti apa. Setelah prakerin nanti kalian naik kelas 12, setelah naik kelas 12 akan lulus SMK. Setelah lulus SMK ini kalian mau ngapain? Harusnya kalian sudah memikirkan matang-matang ke depannya itu mau seperti apa supaya ada perencanaan dari sekarang. Nah, lulus SMK itu mau seperti apa? Di sini Bapak jabarkan ada dua, yaitu anak-anakku mau kerja atau mau kuliah. Ini sebenarnya posisinya sama-sama pentingnya. Mau kerja atau kuliah sama pentingnya. Bahkan kalau bisa kalian jalankan dua-duanya, sangatlah bisa. Cuman nanti kalian akan kewalahan di manajemen waktu untuk kalau misalkan mau jalan dua-duanya. Tapi keduanya ini memiliki potensi yang sangat penting. Nah, yang pertama kita akan bahas terkait dengan kerja. Nah, kalau kerja kalian ini mau digaji atau menggaji? Kalau digaji berarti kalian kerja di suatu perusahaan atau di suatu usaha orang lain di mana kalian bekerja sebagai karyawan. Nah, kalau misalkan kalian mau di posisi yang menggaji itu berarti kalian yang punya usaha sendiri, bahkan kalian yang bisa mengontrol atau mempekerjakan orang lain. Nah, di sini berarti kalian yang jadi pemimpin. Nah, di posisi menggaji inilah seorang wirausahawan berdiri. Kalau kalian posisi digaji itu bukan wirausahawan namanya, tapi karyawan. Jadi seperti itu. Nah, kemudian
Yang kedua adalah kuliah. Kuliah itu berarti pendidikan. Nah, setelah kuliah ini kalian menjadi apa? Pikirkan matang-matang. Kalian mau ambil jurusan apa ketika kuliah? Nah, itu sangat penting. Jangan asal masuk kuliah, tahu-tahunya nggak sesuai jurusan, pas selesai bingung cari kerja. Kalian harus pikirkan matang-matang dari sekarang. Tapi ujung-ujungnya nanti entah mau kerja atau kuliah, pasti kalian akan menuju kesuksesan jika ditekuni dengan baik. Mungkin itu aja pengantar dari Bapak. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi. Intinya yang akan kita bahas setelah lulus itu bagaimana kalian bisa bekerja dan membuka usaha sendiri terkait dengan mata pelajaran ini, yaitu PKK. Tapi di sini bukan berarti Bapak menyarankan kalian harus kerja. Enggak, itu tergantung pilihan kalian. Nah, cuman potensi sekarang lapangan pekerjaan kurang, sementara lulusan setiap sekolah itu sangatlah banyak. Nah, perlu dipikir, jadi kita harus punya kreativitas dan inovasi bagaimana ke depannya. Nah, kita lanjut. Pengertian wirausaha. Wirausaha sama dengan entrepreneur, atau bahasa Inggrisnya adalah entrepreneur. Apa sih wirausaha itu? Nah, istilah entrepreneur itu pertama kali diperkenalkan pada awal abad ke-18 oleh seorang ekonom Perancis yang bernama Richard Cantillon. Nah, inilah yang memperkenalkan istilah wirausaha pertama kali. Etimologi kata wirausaha itu adalah berasal dari kata wira dan usaha. Jadi ada dua kata sebenarnya di sini wirausaha, yaitu kata wira dan usaha. Wira itu berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, gagah berani, dan berwatak agung. Jadi kurang lebih itu artinya. Nah, kata wira ini juga digunakan dalam kata perwira, yang berarti perwira kalian tahu sendiri seperti apa, dia seorang pejuang, manusia unggul, teladan, gagah berani, dan berwatak agung. Jadi itu arti dari kata wira. Ya, sedangkan kata kedua yaitu usaha berarti perbuatan untuk mencapai tujuan. Usaha kalian untuk suatu perbuatan yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi secara etimologis atau harfiah, wirausaha itu berarti pejuang atau pahlawan yang melakukan perbuatan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, Bapak kasih contoh, misalkan kalian membuka suatu bengkel karena jurusan kalian teknik bisnis sepeda motor. Jadi kalian misalkan membuka suatu bengkel. Nah, perbuatan kalian memperbaiki motor itulah yang akan mendapatkan tujuan. Prosesnya itu kalian perbaiki motornya orang yang datang, diperbaiki, setelah selesai diperbaiki kalian dibayar, itu kan tujuannya kalian untuk membuka usaha. Nah, itulah yang dimaksud dengan wirausaha. Jadi kalian berjuang untuk mendapatkan sebuah tujuan melalui suatu perbuatan. Kemudian kita lanjut. Nah, wirausahawan adalah orang yang menjalankan usaha atau perusahaan dengan kemungkinan menanggung resiko seperti kerugian. Jadi Bapak jelaskan tadi dari awal, kalau posisi kalian misalkan di perusahaan atau di suatu bengkel resmi dan lain sebagainya, kemudian kalian masih kerja sebagai mekanik dan lain sebagainya, itu berarti bukan wirausahawan, tapi kalian masih karyawan. Nah, wirausahawan itu ketika kalian membuka usaha sendiri. Ya mungkin bengkel kecil, tapi kalau kalian sendiri yang punya, itu sudah yang dinamakan wirausahawan. Yaitu orang yang menjalankan usaha atau perusahaan. Jadi nggak perlu besar. Usaha kecil pun itu sudah jadi wirausahawan, dengan kemungkinan menanggung resiko seperti kerugian. Nah, ini yang kadang yang bikin atau yang membuat orang
sulit untuk melangkah atau membuka usaha adalah takut dengan resiko kerugian. Sementara wirausahawan ini ya harus siap-siap menanggung resiko seperti kerugian. Ini baru salah satu contoh seperti itu. Jadi kalian harus siap menanggung resiko. Nah, kemudian karakter wirausaha yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin menjadi wirausahawan agar sukses dalam menjalankan usahanya ada kurang lebih 10 yang akan Bapak jelaskan pada pagi hari ini. Ada 10 karakter wirausaha yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin menjadi wirausahawan agar sukses. Jadi 10 karakter ini harus kalian tanamkan di dalam diri kalian jika kalian ingin menjadi seorang wirausahawan. Apa saja itu? Mari kita bahas satu-satu. Karakter wirausaha yang pertama adalah kreatif. Seorang wirausahawan itu harus kreatif. Kreatif dalam seperti apa? Jadi kreatif ini adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki, untuk menghasilkan pola pikir atau tindakan yang berbeda. Jadi kreatif itu seperti ini kalau Bapak jelaskan. Kalian punya ide, gali terus apa yang ada di dalam diri kalian. Kemudian menghasilkan pola pikir, pikirkan baik-baik. Kalian yang mau melakukan apa, mau membuka usaha apa, tapi usahakan beda dari orang lain. Nah, itulah yang dimaksud dengan kreatif. Jangan kalian melihat usaha orang lain kemudian saya juga mau buat seperti ini. Itu tidak kreatif namanya, itu meniru. Kreatif itu adalah kemampuan seseorang yang muncul dari dalam diri atau menggunakan sumber daya yang ada pada diri sendiri untuk menghasilkan pola pikir atau tindakan yang berbeda. Itulah yang dimaksud dengan kreatif. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah inovatif. Inovatif ini seperti apa sih? Inovatif ini kalau dibahasakan, ini menurut sumber dari buku yang Bapak baca juga adalah yaitu proses menghasilkan suatu gagasan atau penemuan yang dapat dijual dan diterima oleh masyarakat. Jadi proses menghasilkan suatu gagasan atau ide atau penemuan baru yang dapat dijual ke masyarakat dan dapat diterima oleh masyarakat. Itu yang dimaksud inovatif. Nah, ini dari slogan SMK sudah muncul 2. Kreatif, inovatif itu slogan SMK. Jadi harus kalian mampu menjadi orang yang kreatif dan inovatif. Inovatif ini saya ulang lagi, proses menghasilkan suatu gagasan atau penemuan baru yang dapat diterima oleh masyarakat dan bisa dijual ke masyarakat itu. Contoh misalkan kalian menghasilkan suatu ide, misalkan bengkel sepeda motor. Nah, selain usaha perbengkelan itu, apa yang harus kalian tawarkan ke masyarakat dan dapat diterima oleh masyarakat? Contoh misalkan kalian membuka usaha bengkel, tawarkan program-program yang bisa diterima oleh masyarakat, yang bisa menarik pelanggan. Contoh misalkan dengan memberikan paket-paket servis, itu udah umumnya paket servis. Ataulah kalian misalkan dengan melakukan servis motor di bengkel saya, kalian akan mendapatkan bonus atau hadiah, atau misalkan mendapatkan pulsa gratis. Itu kan termasuk inovatif salah satunya. Jadi hasilkan suatu gagasan atau ide bagaimana bisa menarik pelanggan tapi yang bisa diterima oleh masyarakat dan dapat dijual oleh masyarakat, seperti itu. Atau misalkan kalian melakukan servis panggil, itu bisa juga. Itu termasuk inovasi. Kalian harus punya inovasi. Nanti anak-anakku yang akan kembangkan sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, seorang wirausaha itu harus berani.
Harus berani mengambil keputusan, berani menanggung resiko, berani untuk mengalami kerugian. Itu harus. Kalau tidak berani, kalian akan jalan di tempat jika tidak berani. Kemudian kita lanjut yang keempat. Yang keempat itu harus memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, seorang wirausaha itu berarti dia yang memiliki usaha. Nah, kalau kalian tidak mempunyai jiwa kepemimpinan, bagaimana kalian akan memimpin karyawan-karyawan kalian? Kalian harus tegas, lugas, dan lain sebagainya. Itu harus ada semua. Nah, saya rasa di sekolah kalian sudah belajar terkait dengan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik. Apalagi sekolah kita dengan basic militer itu harusnya kalian sudah memiliki ini. Nah, kemudian yang kelima, mampu berkomunikasi. Mampu berkomunikasi ini sangat penting. Jadi cara kita berkomunikasi ini salah satu ini ya, gimana kita bisa menjalin kerjasama dengan orang dengan kemampuan berkomunikasi kita. Bagaimana kita bisa menarik pelanggan dengan kemampuan berkomunikasi kita. Ini saya ambil contoh misalkan usaha bengkel ya, karena jurusan kalian itu teknik dan bisnis sepeda motor. Nah, kalau kalian buka usaha bengkel, kalian harus mampu berkomunikasi. Contoh ada komplain dari pelanggan, kalian harus bisa menjelaskan. Oh, ini seperti ini, seperti ini. Ini seperti ini, seperti ini. Nah, seperti itu ya, mampu berkomunikasi. Kemudian yang kelima, yang keenam adalah kerjasama. Nah, kerjasama ini seperti apa? Kalian harus punya relasi. Nah, seorang wirausahawan akan sulit untuk berkembang jika hanya mengandalkan diri sendiri. Biasanya wirausaha itu kerjasama dengan ini supaya bisa menghasilkan keuntungan yang banyak. Jadi harus ada relasi. Nah, kemudian yang ke-7 adalah mandiri. Mandiri ini kalian harus punya sikap mandiri. Jangan seperti apa ya? Kalian tidak boleh mengandalkan orang lain. Kalian harus punya sikap mandiri. Walaupun memang kita butuh kerjasama, butuh komunikasi dengan orang lain, tapi pikiran-pikiran kalian harusnya dari dalam diri sendiri. Tinggal komunikasi dan menjalin kerjasama dengan orang lain. Tapi jangan terlalu berharap sama orang lain. Itulah yang dimaksud dengan mandiri. Nah, kemudian yang ke-8 adalah percaya diri. Kalian harus percaya diri. Semakin percaya diri Anda, semakin kuat Anda akan menjalankan sebuah usaha. Wah, saya harus percaya diri, saya harus yakin untuk bisa berhasil. Saya yakin akan membuka bengkel. Nah, itu termasuk faktor untuk ke depan supaya kalian bisa lebih baik dalam mengambil sikap. Ini semuanya adalah karakter wirausaha. Kemudian yang ke-9 adalah jujur. Jujur ini adalah akar dari semua keputusan. Semua tindakan akarnya adalah jujur. Kalau kalian tidak jujur, susah kalian akan dipercaya sama orang lain. Jadi sikap jujur itu sangat penting, dan di dalam agama pun sudah dijelaskan kita harus jujur. Entah apapun itu, kita tidak boleh membohongi misalkan pelanggan dan lain sebagainya. Kita harus ungkapkan apa ininya, kerusakannya. Jangan nanti kalian membuka usaha bengkel, sebenarnya rusak cuma satu, kalian jelaskanlah 3. Nah, nanti pelanggan tidak akan percaya lagi sama kalian kalau seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir adalah pantang menyerah. Pantang menyerah ini ketika ada misalkan bulan lalu kalian usaha itu berhasil atau mendapatkan keuntungan yang banyak, kemudian bulan ini turun atau merugi, kalian mengalami kerugian di usaha kalian. Jangan pantang menyerah, harusnya kalian cari ide kreatif, inovatif. Itu apa lagi yang bisa dikembangkan, kok bisa menurun, apa yang kurang dari bulan kemarin. Itu
harus kalian kembangkan, jangan pantang menyerah. Jangan sampai baru satu kali gagal udah tidak mau lagi diulang. Ingat, jatah gagal setiap orang itu sangatlah banyak. Jadi justru itu akan yang membangun kita, bagaimana kita melawan apa yang membuat kita gagal sebelumnya. Jadi kita tidak boleh pantang menyerah, harus percaya diri, harus kuat untuk kedepannya, jangan pantang menyerah. Jadi inilah 10 karakter wirausaha yang harus ada dalam diri seorang wirausaha, yaitu yang pertama kreatif, inovatif, berani, kepemimpinan, mampu berkomunikasi, kerjasama, mandiri, percaya diri, jujur, dan pantang menyerah. Jadi 10 ini harus ditanamkan jika kalian ingin menjadi seorang wirausahawan. Nanti kalian akan kembangkan sendiri. Oke, untuk pertemuan pada pagi hari ini saya cukupkan. Minggu depan kita akan lanjutkan masih terkait materi sikap dan perilaku wirausaha. Nah, setelah ini kalian bisa mendownload filenya. Linknya ada di bawah deskripsi video ini. Silakan di-download filenya. Kemudian bisa dicatat di buku catatan kalian. Itu sebagai bahan untuk kalian pelajari di rumah. Oke, tetap jaga kesehatan. Semoga minggu depan kalian hadir semua di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, keluar seperlunya, rajin cuci tangan, dan menggunakan masker jika keluar. Mungkin sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.